Supreme Martial God Technique. Bab 2181-2190. Bab 2181 sukses dengan mudah. Harus dikatakan bahwa di bawah kemampuan akting yang luar biasa dari lonceng penciptaan ilahi, semuanya berkembang menuju rute awal yang direncanakan Wu Yun. Dalam kasus cedera serius seperti itu, percaya atau tidak, alien Zhang Ren ini tidak memiliki rasa kewaspadaan sedikit pun. Anda bahkan dapat melihat keraguan-raguan dan keraguan-raguan di mata mereka. Jelas sekali, mereka agak terbujuk oleh lonceng penciptaan ilahi. Bagaimanapun juga, apapun yang terjadi, kekuatan lonceng penciptaan ilahi dan Wu Yun ada di sana dan dapat dilihat oleh mereka. Meskipun mereka adalah ras asing, mereka sudah menjadi kekuatan tingkat atas di alam kekacauan. Namun, dia tetap bersedia memenangkan hati para ahli terkemuka tersebut. Selamatkan kami. Melihat situasi yang berkembang menuju rencana awal, lonceng penciptaan ilahi juga mengucapkan kata-kata terakhir, dan kemudian tubuhnya melunak, tergeletak di tanah dan berhenti bergerak. Wu Yun dan 4 orang lainnya juga buru-buru mengikuti, juga berpura-pura pingsan. Tentu saja, semua ini hanya pura-pura. Pada saat ini, indera Wu Yun sangat jelas. Mereka dapat dengan jelas merasakan apa yang dilakukan oleh para pembudidaya dari ras Zhang Ren di depan mereka. Suara diskusi mereka juga terdengar jelas. Sebelumnya, pendapat mereka agak tidak konsisten. Beberapa merasa bahwa mereka dapat dimenangkan, sementara yang lain merasa bahwa mereka akan dibunuh secara langsung dan semuanya akan berakhir. Namun pada akhirnya, mereka menegosiasikan hasil seperti ini. Jangan membunuh dulu. Simpan dulu, tapi simpanlah itu di tanganmu. Setelah semuanya selesai, bawa kembali orang-orang Zhang dan ras alien, dan tunggu komandan mereka memutuskan apakah akan membunuh atau menahan mereka. Pada saat yang sama, mereka juga bersiap untuk mencari Wu Yun dan yang lainnya. Lihat apakah mereka memiliki sesuatu yang berharga. Setelah mereka mendiskusikan hasil ini, lebih dari selusin orang berjalan menuju Wu Yun dan lainnya. Mereka tidak waspada, bahkan lebih tidak siap. Semuanya hanya karena performa Divine Bell of Creation terlalu realistis. Tapi mereka tidak mengetahuinya. Ketika mereka mendekati Wu Yun dan yang lainnya tanpa persiapan, itu sama dengan menaruh sabit kematian di tenggorokan mereka sendiri. Dan yang ditunggu dan dibutuhkan Wu Yun untuk keseluruhan rencana ini adalah saat ini. Bunuh. Tiba-tiba, Wu Yun berteriak keras. Hal ini sudah berlangsung lama, dan momentum narasinya siap meledak. Pedang pembunuh itu tersapu. Kekuatan membunuh yang mengerikan itu seperti gelombang badai, mengoyak ruang dan menebas. Lonceng penciptaan ilahi, Xiao Jin, dan Xiao Shenlong juga melonjak pada waktu yang hampir bersamaan. Pada saat ini, mereka berempat melepaskan serangan terkuat yang mereka bisa. Apa yang dituju Wu Yun dan lonceng penciptaan ilahi adalah 3 orang kuat dari ras alien Zhang Ren yang berada di puncak 99 kesengsaraan surgawi. Xiao Jin dan Xiao Shenlong bertanggung jawab mencegah orang lain melarikan diri. Dalam hal ini, satu pihak siap menyerang dengan seluruh kekuatannya. Satu pihak tidak berdaya dan tidak siap. Tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang akibat dari situasi ini. 3 kultivator di puncak 99 kesengsaraan surgawi langsung dibunuh oleh Wu Yun dan lonceng penciptaan ilahi. Sisanya sudah panik dan tidak punya pilihan selain memilih jalannya sendiri. Namun rute pelarian mereka diblokir oleh Xiao Jin dan Xiao Shenlong, dan mereka tidak dapat melarikan diri untuk sementara waktu. Wu Yun dan lonceng penciptaan ilahi melompat-lompat, seolah-olah mereka memasuki tanah tak bertuan. Pembantaian dan penjarahan yang gila-gilaan. Sebuah tim yang terdiri dari 15 orang semuanya tewas dalam sekejap. Tentu saja, Wu Yun dan lonceng penciptaan ilahi tidak membunuh ke-15 orang tersebut. Ada satu yang tersisa. Yang Anda simpan tentu saja berguna. Semuanya terjadi begitu saja dalam sekejap mata. Karena kecepatannya terlalu cepat, dan ada kemiringan yang menutupinya, serta terjadi pertempuran sengit di sana. Oleh karena itu, pergerakan di sini tidak membuat khawatir para hantu alien dan alien iblis dalam pertempuran di sana. Wu Yun menyeka noda darah di sudut mulutnya yang sengaja dia pura-pura sebelumnya. Melihat mayat-mayat di sini,
dia tersenyum acuh tak acuh. Kemudian dia melihat ke arah pria yang sengaja disimpan dan dipegang oleh Xiao Jin. Xiao Jin, bawa dia ke sini. Kemudian dia terbang menyingkir dan mendarat di gundukan tempat ras asing Zhang Ren bersembunyi. Kemarilah. Xiao Jin meletakkan kakinya di punggung pria itu dan berteriak. Dia ditendang tepat di depan Wu Yun. Jangan bunuh aku, tolong, jangan bunuh aku. Pria itu sudah tertegun. Faktanya, saya khawatir dia bahkan belum bereaksi terhadap apa yang baru saja terjadi. Bagaimanapun, semuanya berubah terlalu cepat. Dia jelas terluka parah dan meminta bantuan, tapi kenapa dia tiba-tiba meledak dan bahkan membunuh seluruh tim mereka seketika? Saya khawatir tidak ada orang lain yang bereaksi secepat itu. Namun, tidak masalah apakah Anda bereaksi atau tidak. Diam. Jika kamu ingin selamat, kamu akan menjawab apapun yang aku minta selanjutnya. Wu Yun berteriak dingin, dan pria itu segera tutup mulut. Dia berlutut di depan Wu Yun dengan patuh, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Apa tujuan perjalananmu, kamu? Selanjutnya, Wu Yun menanyakan semua pertanyaan di benaknya. Dan dia juga mengetahui dari mulut orang ini tujuan ras alien Zhang Ren mengirim selusin dari mereka dalam perjalanan ini. Setelah mempelajari seluk-beluknya, Wu Yun berpikir sejenak. Dia melihat lonceng penciptaan ilahi. Dari mata lonceng penciptaan ilahi, Wu Yun dapat melihatnya. Lonceng penciptaan ilahi saat ini mungkin memiliki gagasan yang sama dengannya. Mereka saling memandang, tersenyum, dan mengangguk penuh arti. Setelah beberapa saat, Wu Yun bertanya, bagaimana Anda memberitahu markas besar Anda tentang situasi di sini? Melalui ini. Pria itu buru-buru mengeluarkan kartu giok biru muda dari cincin penyimpanan. Ini adalah jimat komunikasi unik dari klan Zhang Ren kami. Hanya orang-orang di klan kami yang dapat menggunakannya. Kami menggunakan benda ini untuk menghubungi markas besar. Jimat komunikasi khusus, gumam Wu Yun, dan menaruhnya berwarna biru muda. Dia mengambil batu giok itu token ke tangannya dan melihatnya sebentar. Kemudian dia menyerahkannya kembali kepadanya dan berkata pada saat yang sama, selanjutnya, nyalakan jimat komunikasi ini dan kirimkan kata-kata saya kembali ke markas Anda persis seperti yang saya katakan. Jika Anda berani bermain trik, Anda tahu konsekuensinya. Di akhir kata-katanya, suara Wu Yun menjadi sangat dingin. Dan matanya sangat dingin. Pria itu sangat ketakutan sehingga dia bersujud dengan cepat. Jangan berani, jangan berani. Bab 2182 Rencana Penipuan. Pikirkan sejenak. Wu Yun mengatur pemikiran itu dalam benaknya. Lalu dia berkata perlahan, nanti, katakan saja ini. Menjaga yang rumit dan sederhana, fokus pada yang penting, Wu Yun mengatakan apa yang telah dia persiapkan. Ayo, beritahu komandan markasmu persis seperti yang aku katakan. Ingat, nada bicaramu normal, jangan lewatkan satu kata pun. Jika kamu melewatkan satu kata pun, aku akan menudingmu. Ya, selamatkan hidupmu, selamatkan hidupmu. Pria itu mengangguk putus asa, seluruh tubuhnya gemetar. Setelah beberapa saat, dia mengumpulkan emosinya, menyalakan tablet giok transmisi suara, dan mengucapkan kata-kata Wu Yun persis seperti aslinya. Faktanya, tidak ada tata bahasa yang mewah. Dalam kapasitas mereka sebagai tim kecil, Wu Yun memberitahu markas alien Zhang Ren. Pertempuran di sini akan segera berakhir, dan pasukan besar klan dapat dikerahkan. Rencananya telah berubah, dan tidak ada pemenang, yang ada adalah hasil kalah-kalah. Pasukan besar dapat dibagi menjadi dua tim, dan satu tim dapat menyerang ras alien iblis dan sepenuhnya memusnahkan sisa kekuatan mereka. Sebuah tim menyerang ras hantu alien dan memusnahkan sisa kekuatan mereka. Jika Anda ingin menghancurkan kedua belah pihak, sekaranglah waktu terbaik. Jika tidak, setelah vitalitas mereka pulih, tidak akan mudah untuk memusnahkan klan tersebut. Faktanya, ini sendiri adalah kebohongan yang timpang. Biasanya, jika dia mendengar berita seperti itu dari dunia luar, pemimpin suku Zhang Ren tidak akan mempercayainya. Namun kabar tersebut kebetulan terlontar dari mulut tim kecil yang ia kirimkan. Semua orang di tim kecil ini adalah orang kepercayaan Panglima. Tentu saja, tidak ada keraguan tentang apa yang dikatakan orang kepercayaannya.
Dan melalui tablet giok transmisi suara, berita ini dengan cepat dikirim kembali ke markas suku alien Zangren. Harus dikatakan bahwa Panglima ras alien Zangren sedikit terkejut ketika mengetahui berita tersebut untuk pertama kalinya. Perang antara ras alien iblis dan ras alien hantu terjadi dalam skala yang begitu besar. Ini adalah situasi hidup atau mati. Kemungkinan menghancurkan salah satunya sangat tinggi. Tak disangka, kabar yang didapat justru merugikan kedua belah pihak. Namun meski begitu, dia tidak terlalu ragu dengan kabar yang akan merugikan kedua belah pihak. Mereka berdua adalah salah satu dari 3 kelompok etnis teratas di alam kekacauan. Mereka juga sangat jelas tentang latar belakang kekuatan lawan. Pada akhirnya, bukan tidak mungkin kedua belah pihak akan mengalami kerugian. Hal lain yang diragukan adalah kecepatan. 2 kelompok etnis berkelahi. Secara keseluruhan, pasti ada ratusan ribu orang. Menghitung jumlah orang kuat, saya khawatir jumlahnya pasti ribuan. Hasilnya keluar hanya dalam beberapa jam. Namun keraguan tetaplah keraguan, dan pemimpin ras asing di chapter ini tidak terlalu banyak berpikir. Lagi pula, kabar ini datang dari bawahan terdekatnya. Jika dia tidak percaya, dia tidak akan mengirimnya ke sana. Oleh karena itu, setelah meragukan kabar tersebut, ia tetap memilih untuk mempercayainya. Pada saat yang sama, pasukan asing Zangren telah berkumpul dan menunggu untuk berangkat. Berikan perintah. Panglima suku Zangren membagi jumlah orang yang mereka kumpulkan untuk berperang menjadi 2. Setengah dari mereka, dipimpin olehnya secara pribadi, ditambah beberapa wakil komandan, berangkat ke markas suku asing. Separuh lainnya, dipimpin oleh wakil komandan yang tersisa, berangkat ke markas hantu alien. Tapi sekali lagi, kecepatan gerak dalam skala besar. Dari markas ras alien Zangren, hingga markas ras alien iblis dan ras alien bayangan hantu. Setidaknya, itu akan memakan waktu sehari semalam. Namun tidak ada keraguan bahwa mereka telah berangkat secara terpisah sesuai rencana. Panglima ras alien Zangren juga memberitahu tim kecil ini tentang rencana kampanye mereka melalui tablet giok transmisi suara. Pada saat yang sama, mereka diberitahu untuk bergegas ke markas ras alien untuk bertemu. Jangan khawatir tentang ras hantu alien untuk saat ini. Setelah mendengar bahwa rencananya berhasil, senyuman muncul di bibir Wu Yun. Haruskah saya katakan atau tidak, bab ini adalah tentang seseorang dari ras yang berbeda, dan dia benar-benar pintar tetapi kepintarannya membuatnya disalahpahami. Awalnya, dia ingin mengirimkan tim kecil ini untuk memenuhi rencana batinnya, Xiao Jiu. Tak disangka, hal itu menjadi pemicu Wu Yun mengendalikan mereka. Jika tidak, Wu Yun benar-benar tidak tahu bagaimana menjadi sempurna dan menipu orang-orang Zhang agar berpartisipasi sepenuhnya dalam perang. Sekarang tampaknya, semuanya jatuh pada tempatnya, bahkan bisa dikatakan sangat sederhana dan mudah. Itu jauh lebih sederhana dari perkiraan Wu Yun. Namun, siang dan malam berikutnya, Wu Yun dan yang lainnya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Mereka hanya bisa menunggu. Tim ras alien Zangren yang terdiri dari 2 cabang mulai menyerang. Kemudian, terjadi perkelahian antara 3 kelompok etnis besar tersebut. Benar-benar mengganggu pola distribusi kekuatan seluruh Chaos Realm. Biasanya, jika tidak terjadi kecelakaan, pola alam kekacauan akan ditulis ulang sepenuhnya setelah pertempuran ini. Bagaimanapun, di permukaan, ketiga kelompok etnis besar ini adalah puncak dari alam kekacauan. Semua kekuatan lain menuruti kata-kata mereka. Namun nyatanya, secara diam-diam, ada banyak sekali kekuatan yang mendambakan posisi mereka. Tentu saja, pasti ada beberapa orang yang tidak mendambakan apa yang disebut posisi ini, tetapi mereka mengertakkan gigi dan berharap mereka segera binasa. Dalam pertempuran ini, meski 3 kelompok besar tidak saling menghancurkan, namun kedua belah pihak akan menderita kerugian. Ini adalah hasil yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Pada saat itu, selama masih ada pemimpin, pasti akan ada banyak sekali kekuatan yang tidak puas yang akan bermunculan menyerang seperti jamur setelah hujan. Tidak perlu bicara lebih banyak tentang hasilnya. Selain itu, karena Wu Yun dan yang lainnya berada di balik semua ini, maka Wu Yun pasti akan mengontrol di sini sampai akhir. Bahkan jika tidak ada yang mengambil tindakan,
mereka berempat akan membunuh semua orang kuat yang tersisa dari 3 kelompok etnis besar ini. Ini hanya membutuhkan sedikit usaha lagi. Sekarang masalahnya telah diselesaikan, pria dari ras alien Zhang-Ren yang tertinggal tidak ada artinya untuk terus hidup. Sekali lagi, Xiao Jin lah yang mengambil tindakan. Bunuh mereka secara langsung tanpa ampun. Bab 2183 terburu-buru kembali ke markas. Adapun waktu berikutnya, Wu Yun dan yang lainnya bisa menyaksikan pertempuran dengan pikiran tenang. Ini jelas merupakan pertarungan yang sangat sengit dan seru. Meski pertarungan di lapangan cukup kacau dan tidak ada gunanya. Namun, pertarungan di udara jelas merupakan pertunjukan yang langka. Ratusan orang kuat yang telah mencapai alam kesengsaraan surgawi 99 bertarung sengit di udara. Terutama keduanya yang telah mencapai puncak kesengsaraan surgawi 99, pemimpin dari 2 kelompok etnis besar. Intensitas pertempuran itu begitu hebat sehingga bahkan Wu Yun dan lonceng penciptaan ilahi tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Hanya, di antara yang kuat. Apalagi dalam pertarungan antara pemain kuat dengan kekuatan serupa, tidak mudah untuk menentukan pemenangnya. Kalau tidak, bagaimana pemimpin ras asing di chapter sebelumnya bisa curiga? Perang telah berlalu lebih dari 1 hari 1 malam. Ada banyak sekali mayat di tanah. Darah terus mengalir menuju Jueying Grand Canyon yang letaknya relatif rendah. Pemandangan itu sangat mengerikan. Pertarungan antar orang kuat di udara juga memakan banyak korban jiwa. Kecuali para pemimpin 2 kelompok etnis utama, tidak ada yang terluka. Yang lainnya, kurang lebih, menderita luka dalam dan luar dengan tingkat yang berbeda-beda. Belum lagi yang lain, bahkan orang-orang kuat yang telah mencapai alam kesengsaraan surgawi 99 menderita banyak korban dalam pertempuran ini. Dalam pertempuran ini, kedua belah pihak mengalami kerugian besar. Namun, pertarungan masih terus berlanjut. Bekerja keras siang malam tidak membuat mereka merasa lelah atau takut. Bahkan karena kerabat dan teman di sekitarnya silih berganti terluka atau meninggal. Hal ini juga membangkitkan kemarahan dan kebencian mereka. Pertempuran menjadi semakin brutal. Dan Wu Yun telah menghitung waktu. Kalau dihitung-hitung, seharusnya hampir sama. Kedua tim suku alien Zhang-Ren seharusnya sudah tiba di markas besar suku alien iblis surgawi dan suku alien bayangan hantu. Meskipun sebagian besar, lebih dari 70% orang kuat dari ras alien iblis dan ras alien bayangan hantu, berpartisipasi dalam pertempuran ini. Namun, mereka masih memiliki orang di markasnya masing-masing. Begitu orang asing Zhang datang, mereka akan segera menyebarkan beritanya di sini. Beritahu mereka untuk kembali untuk mendapatkan dukungan. Lagi pula, betapapun sengitnya pertempuran di sini dan rumahnya dicuri, Anda harus kembali. Hal yang sama berlaku untuk ras alien berupa setan dan alien, dan hal yang sama juga berlaku untuk ras alien berupa hantu dan bayangan. Dan semua ini berada di bawah perhitungan dan kendali Wu Yun. Tak lama kemudian, Wu Yun dapat melihat dengan jelas bahwa pertempuran antara kedua belah pihak di kejauhan mulai berkurang intensitasnya. Terutama para komandan kedua belah pihak buru-buru menghentikan pertempuran dan mundur ke belakang. Wajah mereka tidak cantik. Apalagi yang pasti bukan karena menang atau kalah dalam pertarungan ini, karena wajah mereka penuh kecemasan. Haha, bocah nakal, sepertinya berhasil. Hanya saja kali ini kamu menipu ras manusia alien. Kupikir ras alien iblis dan ras alien bayangan hantu akan jatuh lebih dulu, tapi aku tidak melakukannya. Berharap salah satu dari mereka akan jatuh lebih dulu. Pihak yang jatuh pertama adalah suku alien Zhang-Ren. Suku alien Zhang-Ren dibagi menjadi 2 tim dengan kekuatan satu suku, dan masing-masing menyerang suku bayangan hantu dan iblis surgawi. Bahkan jika suku hantu dan iblis surgawi berada dalam masalah, dalam pertempuran ini, mereka menderita banyak kerusakan, tapi ini jelas bukan situasi di mana kedua belah pihak menderita, dan tidak satu pun dari mereka yang merusak fondasi mereka. Yang disebut fondasi adalah jumlah orang kuat. Jumlah orang kuat yang hilang oleh keduanya tidak cukup untuk memainkan peran yang menentukan dalam merusak kedua ras. Untuk melawan mereka sendiri, markas besar sedang dalam perjalanan. Selama kekuatan besar kedua suku bergegas kembali ke markas masing-masing, suku asing akan dimusnahkan sepenuhnya. Tapi sekali lagi, bocah,
gerakan ini milikmu pasti merupakan serangan yang tidak disengaja. Luar biasa. Bayangan hantu dan suku iblis menderita beberapa kekalahan dalam pertempuran ini. Setelah kembali, mereka masing-masing memulai perang dengan suku asing Zhangren. Meskipun mereka bisa menang, mereka pasti akan menderita banyak kerusakan lagi. Setelah 2 cedera, mari kita memimpin dan melancarkan pertempuran di seluruh alam kekacauan. Pada saat itu, semua kekuatan besar dan kecil di alam kekacauan akan bergabung untuk menyerang para hantu, bayangan dan iblis. Hahaha, alam kekacauan akan segera berubah. Melihat situasi pertempuran telah berubah, lonceng penciptaan ilahi mengelus jenggotnya dengan satu tangan, dan membuat penjelasan dan evaluasi yang luar biasa tentang rencana Wu Yun. Dan semua yang terjadi selanjutnya persis sama dengan apa yang dikatakan oleh lonceng penciptaan ilahi. Tak lama kemudian, kedua kelompok besar yang dipimpin oleh pimpinannya masing-masing itu buru-buru meninggalkan lokasi kejadian dan berlari menuju markas masing-masing. Meski dia banyak mengumpat, dia tidak pernah menoleh ke belakang sedetik pun. Memang benar, jika rumah Anda dirampok, bagaimana Anda masih ingin bertengkar dengan orang di luar? Ini seperti seorang pria yang dengan senang hati mencuri dengan wanita lain di luar, King. Namun tiba-tiba dia mengetahui bahwa istrinya telah diberikan kepada seseorang dan menidurinya. Siapapun orangnya, dia mungkin sedang tidak mood untuk terus mencuri. Tidak butuh waktu lama bagi semua orang untuk pergi satu demi satu. Hanya ada satu tempat tersisa di dekat Jueying Grand Canyon, dengan mayat-mayat yang mengerikan dan darah mengalir ke sungai. Ada juga 4 orang yang hidup seperti Wu Yun. Setelah beberapa saat, Wu Yun dan lonceng penciptaan ilahi saling memandang dan berkata dengan tenang. Bajingan tua, sepertinya kita bisa berangkat ke markas ras alien hantu. Di sana, ada komandan ras alien Zhangren. Kerusakan mereka pasti akan lebih serius, jadi jangan terlalu khawatir. Sedangkan untuk ras alien hantu, di sisi ras alien bayangan, jika ada yang tersingkir saat itu, kami akan langsung mengambil tindakan dan menghancurkan ras alien bayangan hantu. Di sisi ras alien iblis surgawi, kami akan menyerahkannya kepada kekuatan lain di alam kekacauan. Oke, Dewa Pencipta Zong mengangguk. Ayo pergi. Wu Yun tersenyum ringan, lalu mengambil langkah pertama dan pergi di udara. Di belakangnya, lonceng penciptaan ilahi, naga ilahi kecil, dan jin kecil segera mengikuti. Oh, kamu berani menyentuh wanita Wu Yunku, jadi bagaimana jika kamu hanyalah hantu alien? Aku akan membiarkanmu menulis ulang sejarah seluruh alam kekacauan. Dalam kehampaan, Wu Yun berbisik diam-diam sambil berjalan di dalam udara. Masalah Bailier selalu membuatnya khawatir. Kini, musnahnya ras hantu alien adalah sebuah kepastian, cepat atau lambat. Ini bisa dianggap sebagai balas dendam terhadap Bailier. Batu besar di hatiku untuk sementara turun sedikit. Adapun bagaimana membantu Bailier memulihkan kultivasinya di masa depan, itu adalah masalah masa depan. Meski tidak dekat dengan markas Ghostly Alien Rache, sebenarnya letaknya tidak terlalu jauh. Apalagi mereka tidak melakukan pawai dalam jumlah besar. Mereka berempat tiba di kota tempat markas ras hantu alien berada hanya dalam beberapa jam. Bab 2184. Jika kita tidak mengambil tindakan sekarang, kapan kita akan menunggu? Dengan kecepatan secepat itu, tidak ada keraguan bahwa Wu Yun dan yang lainnya tiba di depan pasukan besar hantu dan alien. Namun, saat Wu Yun dan yang lainnya tiba, sebagai garda depan, pemimpin suku hantu alien telah memimpin sekelompok ahli tingkat tinggi untuk bergegas kembali ke hadapan mereka. Saat ini, di kota, mereka berhadapan dengan pasukan besar ras alien Zhangren. Wu Yun dan yang lainnya bersembunyi di kejauhan dan menyaksikan perkembangan situasi. Padahal, dilihat dari ekspresi wajah semua ras asing saat itu, mereka seharusnya menyadari ada yang tidak beres setelah memasuki kota. Faktanya, mereka merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Menurut informasi yang mereka terima, apa yang mereka lihat setelah memasuki kota adalah hantu alien yang telah kembali dan melukai kedua belah pihak. Namun, tidak. Seluruh kota, apalagi kosong, tidak seperti yang mereka bayangkan. Pada saat yang sama, mereka segera menghubungi tim yang telah mereka kirimkan sebelumnya. Namun,
Tidak ada tanggapan. Tidak ada pesan yang kembali. Semua ini sangat tidak normal. Kemudian, mereka menghubungi komandan dan orang lain yang pergi ke markas suku asing tersebut. Dan jawaban yang diberikan oleh komandan mereka sama persis dengan mereka. Pada saat ini, mereka akhirnya menyadari bahwa, saya khawatir, mereka telah jatuh ke dalam perangkap. Komandan mereka pun segera mengeluarkan perintah untuk segera mengungsi. Namun yang jelas, ini sudah terlambat. Tepat ketika mereka menerima perintah dan hendak mengungsi, hantu alien bergegas kembali dan memblokir mereka di kota. Dilihat dari nada percakapan kedua pihak yang didengar Wu Yun dan lainnya. Wakil komandan utama suku asing Zhang Ren ingin merendahkan diri dan pergi. Namun ras hantu alien tidak berniat membiarkan mereka pergi. Di dunia kekacauan, 3 ras alien, iblis surgawi, Gu Ying, dan Zhang Ren, semuanya termasuk dalam 3 ras teratas, tetapi mereka juga bermusuhan dari generasi ke generasi. Kali ini, semua orang Zhang dan alien bergegas ke markas klan alien Gu Ying. Bagaimana klan alien Gu Ying bisa membiarkan mereka pergi? Selain itu, klan alien Zhang Ren tidak menyerang secara keseluruhan, tampaknya setidaknya ada setengah dari klan alien Zhang Ren di sini. Meskipun hantu alien tidak mengerti mengapa alien Zhang Ren berperilaku seperti ini. Namun kesempatan seperti itu, ras hantu alien tidak akan pernah melewatkannya. Asalkan terhalang, akan musnah dan penyu akan ditangkap di dalam guci. Situasi di sisi demonik alien Rache tidak jauh berbeda dengan di sisi Ghost Shadow alien Rache. Separuh pasukan suku asing Zhang Ren lainnya diblokir oleh pemimpin suku asing iblis surgawi. Tentu saja, dalam situasi ini, pasukan besar hantu alien belum kembali. Mereka juga tidak akan menyerang secara tiba-tiba. Sekarang, yang perlu mereka lakukan adalah memblokir alien Zhang Ren di kota. Begitu pasukan besar mereka tiba, mereka akan melakukan pembantaian gila-gilaan terhadap penyu di dalam guci. Secara teoritis, selama tidak ada kecelakaan, ras alien Zhang Ren kali ini akan hancur total, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Sambil menunggu, orang asing Zhang Ren mulai mencoba menjelaskan, mencoba merendahkan pendiriannya, dan bahkan mencoba memohon belas kasihan. Namun, tidak ada telur. Seperti kata pepatah, setelah melewati desa ini tidak akan ada toko seperti itu. Tidak peduli apakah itu ras alien hantu atau ras alien iblis, kesempatan sempurna seperti itu datang ke depan pintu Anda, mereka tidak akan pernah melepaskannya. Apapun yang mereka katakan tidak didengarkan. Waktu berlalu dengan lambat. Akhirnya, pasukan besar hantu alien tiba. Di sisi lain, pasukan besar iblis dan alien juga tiba. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Pada saat pasukan besar dari kedua belah pihak tiba, kedua tempat ini terpisah, tetapi pertempuran besar yang sama akan segera terjadi. Ini adalah pembantaian ras alien hantu dan setan oleh ras alien Zhang Ren. Meski pertempuran ini merupakan pembantaian, namun juga berlangsung lama. Dan itu seperti yang diharapkan Wu Yun dan yang lainnya. Entah itu ras alien hantu atau ras alien iblis, mereka semua menderita kerugian besar. Tetapi mereka menderita kerugian besar, dan harga yang mereka bayar adalah suku asing Zhang Ren mengirimkan pasukan yang terdiri dari 2 suku mereka, dan seluruh pasukan dimusnahkan. Wu Yun dan yang lainnya tidak tahu apa yang terjadi di sana dengan ras asing iblis. Namun, di pihak ras hantu alien, pertempuran ini menyebabkan semua pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi, termasuk komandan, menderita luka dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Tidak perlu menyebutkan bawahan di bawah ini. Setelah pertempuran berakhir, hantu alien mulai merapikan medan perang. Saat ini jelas merupakan waktu terbaik bagi Wu Yun dan yang lainnya. Perang baru saja berakhir, saat itulah seluruh ras hantu alien menderita kerugian besar dan kewaspadaan mereka berada pada titik paling santai. Jika kita tidak mengambil tindakan sekarang, kapan kita akan menunggu? Wu Yun dan lonceng penciptaan ilahi juga telah melihatnya. Dilihat dari sisa kekuatan tempur anggota senior klan alien hantu saat ini, jika keduanya tiba-tiba muncul untuk menyapu bersih, mereka sangat yakin bisa membunuh semua anggota senior klan alien bayangan hantu. Tentu saja, ada satu hal lagi yang harus mereka lakukan sebelum mengambil tindakan. Wu Yun memandang Xiao Jin dan berkata, "Xiao Jin, kemarilah nanti."
Setelah dia berbisik di telinga Xiao Jin beberapa saat, Xiao Jin mengerucutkan bibirnya, merasa sedikit enggan. Namun, dia tidak menolak. Setelah mengangguk, dia terbang dengan tergesa-gesa. Bajingan tua, Shenlong kecil, apakah kamu siap? Ingat, pilih yang kuat di atas untuk dibunuh, dan serahkan komandannya kepadaku. Sisanya, kalian berdua, uruslah. Terbunuh, sisanya akan diurus. Baiklah, terserah Xiao Jin. Lakukan. Lonceng penciptaan ilahi mengangguk sebagai jawaban. Segera, dia meledak dengan seluruh kekuatannya, memimpin, dan menjadi orang pertama yang bergegas keluar. Sial, cepat sekali. Wu Yun memutar matanya, lalu dia mulai berkultivasi, memegang metode pembunuhan dan pedang pembunuh di tangannya. Naga kecil itu juga mengeluarkan seluruh kekuatan bertarungnya. Mereka bertiga, dengan kekuatan membelah langit dan menutupi bumi, bergegas menuju hantu alien yang masih berada di kota depan. Bab 2185 Rumah Harta Karun. Saya harus mengatakan bahwa Wu Yun dan mereka bertiga tiba-tiba muncul. Seluruh ras hantu alien sekali lagi melakukan kerusuhan. Kami baru saja mengalami pertempuran besar. Kalah telak. Saya pikir semuanya sudah berakhir untuk saat ini, tetapi saya tidak menyangka bahwa pertempuran berikutnya akan datang begitu tiba-tiba. Terlebih lagi, ketiga orang ini bergerak dengan momentum yang nyaris menggelegar hanya dalam beberapa tarikan napas. Ia langsung membunuh beberapa tokoh setingkat wakil komandan. Meskipun kekuatan naga kecil itu tidak terlalu kuat, ia hanya berada pada tahap akhir dari 7-9 kesengsaraan surgawi. Namun di bawah kepemimpinan Wu Yun dan lonceng penciptaan ilahi, dua makhluk dengan kekuatan tempur yang begitu menakutkan. Semua orang mengabaikan kekuatan naga kecil itu. Ada serangan musuh, ada serangan musuh. Pemimpin ras hantu alien berteriak dengan tergesa-gesa dan mengatur pertarungan. Namun, kekuatan tempur Wu Yun dan lainnya terlalu kuat. Terlebih lagi, mereka tidak memiliki persiapan sebelumnya. Serangan mendadak seperti itu membuat mereka lengah. Dia mungkin tidak mengerti sampai kematiannya bahwa dia akan dibunuh dengan cara yang tidak bisa dijelaskan dalam keadaan seperti itu. Bahkan musuhnya tidak tahu siapa dia. Namun, pertanyaan ini mungkin tidak akan terjelaskan hingga kehidupan selanjutnya. Pedang pembunuh Wu Yun telah menembus tenggorokannya. Sepertinya itu hanya lewat saja, tapi membawa kekuatan mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Potong kepalanya tepat setinggi bahu. Setelah kematian sang panglima besar, tidak ada keraguan bahwa seluruh ras hantu alien, yang sudah panik, menjadi semakin kacau. Dan kekacauan seperti itu pasti akan lebih bermanfaat bagi pembantaian Wu Yun dan kelompoknya. Tapi itu memakan waktu kurang dari 2/4 jam. Semua pemimpin senior ras hantu alien yang bisa disebut kuat terbunuh. Saat ini, Xiao Jin juga kembali. Wu Yun melangkah maju dan bertanya, "Xiao Jin, bagaimana kabarnya?" "Saudaraku, jangan khawatir, aku sudah menyebarkan beritanya. Meskipun tidak ada yang berani mengambil tindakan untuk sementara waktu, itu hanya akan terjadi masalah waktu. Kita tidak perlu campur tangan. Semua pejabat senior klan hantu alien telah terbunuh, dan mereka sebenarnya hilang hanya dalam nama saja. Masalah selanjutnya tidak ada hubungannya dengan kita." Xiao Jin mendecakkan bibirnya dan mengangguk. "Haha, bagus sekali." Wu Yun tersenyum tipis, tapi tidak pergi. Sebaliknya, dia melihat lonceng penciptaan ilahi dan naga emas kecil. "Ayo, kalian semua di sini. Ayo kita lihat rumah harta karun ras alien ini." Meskipun dia ras asing, dia tetaplah penguasa alam kekacauan. Di hari kerja, dia pasti sudah mengumpulkannya. Banyak hal. Kekuatan lain akan menyusul nanti. Ayolah, itu tidak mudah bagi kita. Pergi dan lihat dulu. Dasar bocah, rencana yang luar biasa. Lonceng penciptaan ilahi bertepuk tangan. Mereka berempat langsung cocok dan terbang menuju markas ras hantu alien. Namun apa yang dikatakan Xiao Jin selanjutnya membuat Wu Yun tiba-tiba berhenti. "Saudaraku, apakah kamu tahu di mana rumah harta karun mereka?" Wu Yun tertegun, dan kemudian bergegas pergi dengan cepat. Setelah beberapa saat, dia sudah memiliki murid alien hantu di tangannya. "Temukan saja seseorang untuk memimpin, ayo pergi." Segera,
mereka berempat menghilang dari pandangan semua orang. Dan sampai keempat orang itu menghilang, hantu alien yang hadir belum bereaksi sepenuhnya. Mungkin juga karena dia ketakutan. Lagi pula, siapa yang mengira bahwa semua pemimpin tertinggi ras hantu alien mereka akan mati di tangan beberapa orang yang bahkan namanya tidak mereka ketahui. Menonton Wu Yun dan yang lainnya memasuki markas mereka. Namun tidak ada yang berani menghentikan dan mencegat mereka. Adapun Wu Yun dan yang lainnya, di bawah bimbingan lidah yang tertangkap, mereka segera menemukan rumah harta karun markas klan hantu alien. Hanya saja gerbang batu di luar rumah harta karun itu sebenarnya disegel dan dibatasi. Jika ini diberikan kepada Wu Yun, mungkin akan sangat sulit untuk membukanya secara paksa. Namun untungnya, lonceng penciptaan ilahi juga hadir kali ini. Meskipun dia tidak mahir dalam hal itu, lonceng penciptaan ilahi, yang telah hidup selamanya, telah mencoba segala jenis metode kultivasi di dunia. Ditambah kekuatannya sendiri. Dengan dia di sini, tidak sulit untuk membuka segel ini. Ketika lonceng penciptaan ilahi membuka segelnya, Wu Yun dan yang lainnya secara bertahap menantikannya. Jika tidak ada yang lain, pasti ada beberapa hal baik yang disembunyikan di rumah harta karun ini. Jika tidak perlu memasang segel yang kuat untuk perlindungan. Ledakan. Tidak lama kemudian, terdengar ledakan. Pembatasan segel telah rusak, dan seiring dengan suara gemuruh, pintu batu perlahan terbuka. Namun, pemandangan yang muncul di depan mereka tidak mengejutkan Wu Yun dan yang lainnya. Jenis harta karun tidak sebanyak yang mereka bayangkan, linlang buta. Bahkan mungkin karena perbedaan ras. Ada banyak hal yang tidak bisa mereka gunakan sama sekali. Namun, tidak semuanya sia-sia. Mungkin, dapat juga dikatakan bahwa Wu Yun dan yang lainnya telah mencapai titik di mana mereka berada sekarang, dan banyak hal yang tidak lagi dapat mereka akses. Itu sebabnya saya merasa barang-barang di rumah harta karun ini tidak lebih dari itu. Jika isi rumah harta karun ini dibawa ke dunia luar, itu pasti cukup untuk menyebabkan banyak orang merampoknya. Carilah sendiri. Jika menurutmu itu akan membantu dan cocok untuk budidayamu, bawalah. Meskipun rumah harta karun ini tidak terlalu bagus, setelah melewati desa ini, tidak ada toko seperti itu juga. Kata Wu Yun, lalu melangkah ke dalam rumah harta karun. Namun, sebelum Wu Yun masuk, lonceng penciptaan ilahi telah masuk. Wu Yun menggelengkan kepalanya dan tersenyum, berpikir pada dirinya sendiri, orang tua ini tidak akan pernah bisa menghilangkan kebiasaan buruk, keserakahan. Apa yang ada di dalamnya? Bocah nakal, cepat kemari. Tapi pada saat ini, sebelum aktivitas mental Wu Yun selesai, pikirannya tiba-tiba terganggu oleh lonceng penciptaan ilahi. Selain itu, ada sedikit kegembiraan dalam suara lonceng penciptaan ilahi. Mungkinkah Anda menemukan sesuatu yang bagus? Dengan beberapa harapan, Wu Yun melangkah menuju lonceng penciptaan ilahi. Bab 2186 kembali ke suku Yuanxing. Tentu saja, saya ingin memikirkannya, tetapi Wu Yun sendiri tidak memiliki banyak harapan untuk itu. Lagi pula, seluruh ruang harta karun ini tidak sebesar itu. Dia juga telah melihat sekilas dan tidak melihat sesuatu yang mengejutkan. Mengenai seruan lonceng ilahi penciptaan, dia merasa mungkin itu. Namun, pikiran Wu Yun belum berakhir, saat berikutnya, bahkan seluruh tubuhnya membeku di tempatnya. Matanya terbuka lebar, menatap tempat lonceng penciptaan ilahi berada. Tidak terpikirkan. Dengan kata lain, dia bahkan tidak pernah berpikir bahwa dia bisa menemukan benda seperti itu di rumah harta karun ras alien hantu ini. Meski benda ini tidak bisa langsung digunakan untuk latihan. Kebanyakan orang bahkan tidak membutuhkannya. Namun, bagi Wu Yun, ini jelas merupakan harta karun. Harta karun langka tingkat atas. Kristal roh mata langit, ini sebenarnya kristal roh mata langit. Sial, apakah ini hanya keberuntunganku, atau, untuk sesaat, karena dia begitu bersemangat, bahkan Wu Yun mulai merasa sedikit bingung dan pada saat yang sama. Kehilangan. Jika kita mengatakan bahwa dalam hal budidaya, apa yang bisa disebut sebagai harta nomor satu di dunia abadi, mungkin tidak mungkin untuk membuat penilaian yang akurat. Namun dalam hal pengembangan keterampilan murid, seseorang harus melihat seluruh dunia peri.
Kristal spiritual mata langit sudah pasti layak menyandang gelar nomor 1. Tidak ada material dari dunia peri yang bisa menandinginya. Di masa lalu, Wu Yun juga memperoleh banyak harta karun dalam latihan keterampilan mata. Banyak dari harta karun tersebut juga memiliki efek luar biasa dan jenis yang sangat langka. Tapi sama sekali tidak ada orang yang bisa menandingi Tianpu Spirit Crystal saat ini. Terlebih lagi, yang sebenarnya membuat Wu Yun membeku di tempat bukanlah kelangkaan kristal roh mata langit. Yang benar-benar mengejutkan Wu Yun adalah kuantitasnya. Ya, terlalu banyak. 6 kotak giok seukuran tangki air tersusun rapi menjadi satu. Setiap kotak giok diisi dengan kristal roh mata langit. Tidak perlu menghitungnya secara detail, tapi secara kasar saya dapat menilai bahwa jumlahnya setidaknya puluhan ribu. Anda tahu, di dimensi manapun di dunia luar. Bahkan sepotong kecil kristal spiritual mata langit sudah cukup untuk menyebabkan persaingan gila yang tak ada habisnya bagi para praktisi yang berlatih teknik mata. Tapi di sini, harganya puluhan ribu yuan. Adegan yang sangat mengejutkan, yaitu Wu Yun. Jika itu orang lain, saya khawatir dia akan melompat kegirangan. Tapi bahkan Wu Yun hampir tidak berhenti berteriak. Tapi itu tidak penting lagi. Bersemangat atau tidak, marah atau tidak masalah lagi. Yang penting Wu Yun tidak berhenti sejenak. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan melambaikan telapak tangannya. Semburan kekuatan spiritual melonjak dan langsung memasukkan ke-6 kotak giok berisi kristal roh Tianpu ke dalam cincin penyimpanannya. Oke, jangan senang, itu semua milikmu, dan tidak ada yang mencoba merebutnya darimu. Kenapa kamu begitu cemas? Melihat Wu Yun begitu tidak sabar dan tidak sabar, lonceng penciptaan ilahi memutar matanya. Hehe, Wu Yun tersenyum canggung, tapi dia masih tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Sudah hampir waktunya untuk pergi. Kecuali kristal spiritual mata langit ini, sisanya tidak ada artinya bagimu dan aku. Lonceng penciptaan ilahi berkata lagi. Ya, Wu Yun perlahan menarik kembali senyumnya. Mengangguk dan menatap Xiao Jin dan Xiao Shenlong. Xiao Jin, Xiao Shenlong, bagaimana kabar kalian berdua? Meskipun dia menanyakan pertanyaan ini, itu terlihat dari ekspresi wajah mereka. Seharusnya tidak ada keuntungan apapun. Tentu saja hal ini tidak terduga, mereka sudah mengharapkan hasil ini sejak awal. Hanya saja kemunculan kristal spiritual mata langit terlalu tidak terduga. Tidak lama kemudian, Xiao Shenlong dan Xiao Jin kembali ke Wu Yun. Selamat kakak, karena telah memanen begitu banyak kristal roh mata langit. Kakak Aaron dan aku, hanya, kata Xiao Jin sambil tersenyum. Hal yang sama berlaku untuk naga kecil itu. Namun, meski hasil panennya sedikit, tidak semuanya tanpa hasil. Selain itu, yang terpenting adalah karena perbedaan ras antara mereka dan ras hantu alien, banyak harta karun yang tidak tersedia. Jika tidak, kekuatan super teratas yang mendominasi alam kekacauan memiliki lebih dari ini. Baiklah, ayo pergi, saudaraku, menurutku tidak ada yang bagus di sini. Kata naga kecil. Ya, Wu Yun mengangguk, memandang lonceng penciptaan ilahi, dan bersiap untuk pergi. Ngomong-ngomong, saudaraku, apakah kita ingin pergi ke klan iblis? Xiao Jin pun berkata tiba-tiba. Saya pikir tidak perlu menyia-nyiakan upaya ini. Hantu alien hampir sama dengan alien iblis. Hantu tidak memiliki hal baik yang bisa kita gunakan, dan iblis tidak jauh lebih baik. Wu Yun menggelengkan kepalanya. Setelah beberapa saat, sekelompok 4 orang menghilang. Dia terbang menjauh dari markas ras hantu alien dan terbang menuju suku di mana suku Yuanqing berada di kejauhan. Saat terbang menjauh dari kota markas hantu alien, Wu Yun melihat bahwa apa yang dia minta pada Xiao Jin lakukan sebelumnya telah mencapai tujuannya. Kegelapan menyelimuti kota, dan kelompok etnis terus berdatangan ke kota. Jelas sekali, mereka sedang bersiap untuk sepenuhnya memusnahkan ras hantu alien. Jika ras alien hantu seperti ini, maka tidak diragukan lagi bahwa ras alien iblis dan ras alien Zhangren pasti sama. Haha, di alam kekacauan, jika kamu berani macam-macam denganku, Wu Yun, kamu akan benar-benar mengubah dunia. Wu Yun tersenyum dingin dalam kehampaan. Lalu dia tidak menoleh ke belakang dan melangkah pergi. Sekarang,
Seluruh Chaos Realm telah mengetahui tentang apa yang terjadi pada 3 ras alien teratas. Kelompok etnis Yuan King tentu saja tidak terkecuali. Dan mereka sudah menunggu Wu Yun dan orang lain di luar suku. Melihat Wu Yun dan yang lainnya kembali, Yuan King bergegas mendekat dan memeluk Xiao Jin. Terlepas dari seberapa benar dan dalamnya perasaan mereka. Setidaknya, Xiao Jin bahagia saat ini, dan itu sudah cukup, bukan? Bagaimanapun, Xiao Jin akhirnya memiliki cintanya sendiri. Sambil berpikir, Wu Yun tiba-tiba melihat ke arah naga kecil di sampingnya. Tiba-tiba, Shenlong kecil merasa tersipu dan malu. Dia tahu apa yang akan dikatakan Wu Yun selanjutnya, jadi dia buru-buru berkata, "Saudaraku, jangan katakan itu, aku tahu, aku tidak terburu-buru, aku tidak terburu-buru." Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya dan mundur. Itu membuat Wu Yun dan lonceng penciptaan ilahi tertawa terbahak-bahak. Bab 2187 Xiao Jin ingin membawanya pergi. Wu Yun. Tiba-tiba, suara anggun seperti lonceng perak menyela tawa Wu Yun. Seluruh tubuh Wu Yun membeku saat mendengar suara ini. Lagi pula, suara ini terlalu familiar baginya. Dan kali ini saya pergi ke Chaos Realm, dan semua yang saya lakukan di Chaos Realm, semuanya untuknya. Lier, kamu menderita. Wu Yun berbalik dan memanggil dengan lembut. Di depannya adalah seorang pria dengan kulit agak pucat dan sosok lebih kurus dari sebelumnya, dengan sedikit kelelahan di antara alisnya. Namun, dia tetaplah wanita yang menawan dan cantik. Itu Bai Lier. Namun, Bai Lier saat ini tampaknya berbeda dengan Bai Lier yang Wu Yun kenal di masa lalu. Dulu, dia sangat percaya diri dan menawan. Dia mencoba segala cara untuk tidur dengan Wu Yun. Tapi sekarang, dia tampaknya memiliki sedikit rasa rendah diri saat menghadapi Wu Yun. Dia ingin mendekat, tapi dia tidak berani mendekat. Mungkin karena setelah kehilangan kultivasinya, dia menemukan bahwa jarak antara dirinya dan Wu Yun terlalu besar. Satu langit dan satu bumi. Itu sebabnya. Tapi Wu Yun bisa melihat sekilas pikiran Bai Lier. Tiba-tiba aku merasakan sakit di hatiku. Bagi seorang wanita yang dulunya begitu percaya diri dan menawan hingga menjadi begitu rendah diri, pengalaman yang dialaminya mungkin jauh melampaui apa yang diketahui Wu Yun sebelumnya. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan memeluk Bai Lier. "Lier, kamu telah menderita. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah membiarkanmu menderita ketidakadilan lagi. Percayalah padaku, ikuti aku. Mulai sekarang, aku akan melindungi segalanya tentangmu." Ini mungkin Wu Yun. Untuk pertama kalinya, dia berjanji kepada Bai Lier dengan cara yang positif. Dan Bai Lier tidak bisa lagi menahan air matanya. Adapun lonceng penciptaan ilahi dan naga ilahi kecil, serta Xiao Jin, Yuan King, dan anggota suku Yuan King lainnya, mereka juga sangat peka, berpura-pura sibuk, dan berjalan menuju kejauhan. Berikan ruang yang cukup bagi Anda berdua untuk akur. Tapi Wu Yun tidak peduli dengan semua ini, saat ini semua perhatiannya tertuju pada Bai Lier. Melihat Bai Lier yang menangis, Wu Yun memegang pipi dan bibir cantik Bai Lier dengan kedua tangannya, dan menciumnya dalam-dalam. Dalam hubungan antara pria dan wanita, meskipun Wu Yun memiliki banyak istri, dia sebenarnya tidak tahu bagaimana cara menghibur mereka. Dan ini adalah penghiburan terbaik yang bisa dia lakukan. Tentu saja, ini juga momen yang paling diinginkan Bai Lier. Lagi pula, dia telah memikirkan berbagai cara untuk mengelabui Wu Yun agar tidur dengannya sebelumnya. Ciuman ini berlangsung lama. Bai Lier juga memberitahu Wu Yun banyak tentang bagaimana dia tiba-tiba datang ke dunia kekacauan setelah naik. Tetapi ketika kultivasinya hancur total, Bai Lier mulai menangis lagi. Pada saat yang sama, dia mendorong Wu Yun menjauh dan berpura-pura kedinginan. "Ayo pergi, kalian semua, ayo pergi. Aku orang yang tidak berguna sekarang. Mengikutimu hanya akan menyeretmu ke bawah. Tidak perlu membawaku bersamamu. Aku menjalani kehidupan yang baik di alam kekacauan. Ayo pergi." Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju bagian dalam grup. Wu Yun dengan cepat melangkah maju, memeluk Bai Lier, dan berkata dengan lembut, "Lier, kenapa kamu begitu bodoh? Aku bekerja sangat keras untuk menemukanmu hanya untuk meninggalkanmu. Percayalah,
Aku pasti punya cara untuk memulihkan kultivasimu. Bahkan jika aku tidak bisa, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membawamu bersamaku. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu, aku bersumpah. Aku. Bailier masih ingin berjuang, dia benar-benar tidak ingin menyeret Wu Yun ke bawah. Tapi Wu Yun tidak memberinya kesempatan lagi untuk berbicara. Berciuman lagi. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi di belakang Wu Yun, suara lonceng penciptaan ilahi terdengar. Oh, apakah kamu malu? Bocah nakal, beri aku ciuman, kamu akan tahu cara menciumku sepanjang hari. Aku mendengar semua percakapanmu tadi. Jangan khawatir, rubah kecil, budidayamu hilang. Kamu memilikiku. Jangan khawatir, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Kata-kata lonceng ilahi penciptaan membuat Wu Yun dan Bailier langsung tersipu malu. Setelah mendengar apa yang terjadi, keduanya mulai bersemangat. Bajingan tua, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Wu Yun berkata dengan penuh semangat. Meskipun dia telah berjanji pada Bailier sejak awal, jika dia benar-benar diminta untuk memberitahunya bagaimana melakukannya, dia benar-benar tidak tahu. Tetapi jika lonceng penciptaan ilahi yang membuka celah ini, maka itu pasti. Orang tua yang telah hidup bertahun-tahun tanpa akhir ini memiliki persediaan pengetahuan yang tidak ada habisnya di benaknya. Ia dapat dikatakan sebagai fosil hidup yang mengetahui segala sesuatu tentang dunia. Kapan aku berbohong padamu? Dewa penciptaan Zong memutar matanya dan berkata tanpa daya, oke, jangan bicara tentang kalian berdua untuk saat ini. Ayo kita temui saudaramu Xiao Jin dulu. Dia ingin membawa Yuan King bersamanya. Ayo pergi, tapi Yuan King. Lonceng penciptaan ilahi tidak menyelesaikan kata-katanya, tapi pupil Wu Yun sudah sedikit menyusut. Ketika dia mendengar bahwa Xiao Jin membawa pergi Yuan King, dia sudah tahu apa yang sedang terjadi. Yuan King adalah penduduk asli dari alam kekacauan. Fisiknya pada dasarnya berbeda dari makhluk di dunia luar. Adapun perbedaannya, rumit. Namun justru karena perbedaan inilah dia tidak dapat melakukan perjalanan dengan bebas melintasi dunia seperti makhluk di alam lain di luar alam kekacauan. Kecuali 99 kesengsaraan tercapai. Tapi di bawah alam kesengsaraan surgawi 99, begitu Anda meninggalkan alam kekacauan, Anda pasti akan mati. Ini adalah hukum langit dan bumi, batasan bagi para penggarap yang berasal dari alam kekacauan. Jadi, ketika aku mendengar Xiao Jin berkata bahwa dia ingin membawa Yuan King pergi, tapi Yuan King tidak bisa pergi. Wu Yun kemudian tahu apa yang dimaksud dengan lonceng penciptaan ilahi dengan pergi menemui Xiao Jin. Jika tidak ada yang salah, kali ini Xiao Jin mungkin harus mengorbankan nyawanya demi cinta, dan dia akan tinggal di sini untuk menemani Yuan King. Benar saja, bahkan sebelum Wu Yun pergi mencari Xiao Jin. Xiao Jin telah mengambil inisiatif untuk mencari Wu Yun. Bab 2188 sepertinya aku akan menerobos. Saudaraku, aku minta maaf. Sebelum Wu Yun sempat berbicara, hal pertama yang dikatakan Xiao Jin saat mereka bertemu adalah maaf. Di saat yang sama, Xiao Jin menarik Yuan King yang mengikutinya. Keduanya berlutut dengan satu kaki. Wu Yun dengan cepat mencoba membantu mereka berdua berdiri. Tapi Xiao Jin mendorong tangan Wu Yun, lalu berkata dengan sangat tulus. Saudaraku, kamu dapat menanggung upeti ini. Meskipun kamu dan aku tidak memiliki hubungan darah, aku selalu menganggapmu sebagai kakak kandungku yang tertua. Seorang saudara laki-laki itu seperti seorang ayah. Orang tuaku meninggalkanku ketika aku masih seorang nak, dan kemudian kamu dianiaya, kakak. Dalam hatiku, kamu bukan hanya kakak yang aku panggil kamu, tapi juga kakak yang paling aku hormati di hatiku. Berkali-kali di masa lalu, aku telah dipikirkan, di masa depan, aku akan mengikutimu, kemanapun kamu pergi, aku akan pergi. Tapi, saudaraku, maafkan keegoisanku, aku jatuh cinta pada Yuan King, dan dia tidak bisa meninggalkan dunia kekacauan belum. Jadi, aku ingin tinggal bersamanya, saudaraku, tolong lakukan. Setelah mendengar kata-kata ini, Wu Yun sedikit terkejut. Bukan karena isi kata-katanya. Lagi pula, karena Wu Yun sudah menebak keputusan apa yang akan diambil Xiao Jin, dia tidak akan terkejut dengan kata-kata ini. Yang mengejutkan Wu Yun adalah cara Xiao Jin berbicara.
Dia belum pernah melihat Xiao Jin begitu serius dan mengucapkan kata-kata yang begitu melek huruf. Haha, saudaraku, cepat bangun. Wu Yun membungkuk dan membantu Xiao Jin dan Yuan Qing berdiri. Lalu dia berkata, saudaraku, apapun keputusan yang kamu buat, selama itu yang kamu putuskan, aku pasti akan mendukungnya. Sekarang, hanya ada satu hal, kamu. Dia memandang Xiao Jin dan Yuan Qing, kamu benar-benar membuat keputusan, kan? Karena kita telah memutuskan untuk tetap bersama, kita harus rendah hati satu sama lain, saling mencintai, dan tidak pernah mengkhianati satu sama lain selama sisa hidup kita. Saudaraku, aku sudah memutuskan, aku sudah memutuskan. Xiao Jin bahkan tidak ragu-ragu. Katanya langsung. Dan Yuan Qing mengikuti Xiao Jin dan berkata, saudaraku, jangan khawatir, apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah mengecewakan ketulusan Xiao Jin kepadaku. Demikian pula, aku akan membalas Xiao Jin dengan lebih tulus. Melihat jawaban kedua orang itu, Wu Yun mengangguk gembira. Sebelumnya, dia ragu apakah Yuan Qing memanfaatkan Xiao Jin. Namun kini, keraguan tersebut sudah tidak ada lagi. Meskipun dia masih belum banyak berhubungan dengan Yuan Qing. Namun, dia bisa merasakannya yang tersirat. Yuan Qing bukan orang seperti itu. Dia hanyalah seorang gadis kecil sederhana yang tidak ingin dianiaya. Karakter seperti itu sangat cocok untuk Xiao Jin. Haha, monyet kecil, aku tidak menyangka setelah lama tidak bertemu, kamu sudah memiliki cintamu sendiri. Selain Wu Yun, Bai Lier juga menatap Xiao Jin dengan kegembiraan di matanya. Shenlong kecil juga maju ke depan, tampak sinis, tetapi sebenarnya memberi selamat. Haha, monyet, kamu sedikit pelupa. Kamu punya istri, dan kamu telah melupakan kami saudara. Apa? Punya. Xiao Jin berkata tanpa daya. Oke, Xiao Jin, selamat. Lonceng penciptaan ilahi juga menepuk bahu Xiao Jin dan berkata sambil tersenyum. Terima kasih, terima kasih. Xiao Jin mengangguk berulang kali dan berkata, ngomong-ngomong, Saudari Lier, apakah kamu baik-baik saja sekarang? Tidak apa-apa. Apa yang bisa terjadi padaku? Bai Lier berkata dengan berpura-pura tidak melakukannya. Peduli. Oke, tidak perlu mengucapkan kata-kata selamat lagi, Xiao Jin. Kakak, aku harap kamu selalu bahagia. Juga, berlatihlah dengan giat. Jika waktunya tiba, aku akan menunggumu di alam dewa. Wu Yun berkata dengan sungguh-sungguh. Baiklah. Xiao Jin memandang Yuan Qing dan berkata, saudaraku, jangan khawatir, aku pasti akan membawa Yuan Qing naik ke alam dewa bersama-sama. Setelah itu, beberapa orang mengobrol sebentar. Tapi sudah waktunya untuk pergi. Bajingan tua, aku harus merepotkanmu untuk perjalanan kembali ke dunia peri. Wu Yun berkata kepada Dewa Penciptaan Zong. Memang benar, jalan masuk dan keluar dari alam kekacauan relatif rumit. Di tempat kejadian, saya khawatir hanya lonceng penciptaan ilahi yang dapat melakukannya. Setidaknya, Wu Yun tidak bisa melakukannya. Ya, tapi itu akan memakan waktu. Lonceng penciptaan ilahi mengangguk dan berbalik untuk mempersiapkan pembangunan terowongan luar angkasa. Tapi saat ini dia baru saja berbalik. Wajah kecil Shenlong tiba-tiba menjadi gelap dan dia berkata dengan tergesa-gesa. Tunggu, saudaraku. Kupikir aku akan menerobos. Terobosan. Semua orang berseru, dan kemudian mereka semua memandangi naga kecil itu. Memang benar, budidaya naga dewa kecil telah mencapai tahap akhir dari 7-9 kesengsaraan surgawi sejak dini. Hanya ada satu puncak tersisa antara 8 dan 9 kesengsaraan surgawi. Tanpa diduga, kali ini, dia benar-benar melewati puncak dan memasuki alam 8 atau 9 kesengsaraan surgawi. Kamu melewati masa kesusahan dulu, dan kita akan berbicara tentang pergi setelah kamu melewati masa kesusahan besar. Kata Wu Yun cepat. Segera, dia meminta semua orang untuk mundur dan memberi ruang pada naga kecil itu untuk mengatasi bencana tersebut. Ya, naga dewa kecil itu mengangguk, lalu duduk bersila di tempat, menggumamkan sesuatu. Terlihat dengan mata telanjang, awan guntur yang bergulung mulai berkumpul di atas kepala naga kecil di langit. Wu Yun dan yang lainnya sedang menonton dari kejauhan.
Bisa dikatakan bahwa orang yang paling menantikan untuk menyaksikan kesengsaraan ini adalah Yuan King dan anggota klannya. Bagaimanapun, patriark tua terkuat di antara mereka masih berada di awal jalan besar. Pernahkah Anda melihat bagaimana orang kuat di alam 99 dan 81 kesengsaraan guntur mengatasi kesengsaraan? Pemandangan seperti itu pasti sangat menggoda dan menarik bagi mereka. Setelah kesengsaraan ini, naga kecil akan sepenuhnya menerobos kesengsaraan ke-7 dan ke-9 dan memasuki kesengsaraan ke-8 dan ke-9. Selesaikan transformasi dari orang yang sangat kuat menjadi orang yang sangat kuat. Awan bencana bergulung dan bergelombang. 89 kesengsaraan surgawi, total 72 petir. Kesengsaraan guntur pertama yang termasuk dalam 8 atau 9 kesengsaraan surgawi naga ilahi kecil telah diringkas dalam waktu yang sangat singkat. Jatuh dari langit. Kekuatan guntur membelah langit dan menutupi bumi, dan petir yang setebal ember menghantam naga kecil yang duduk bersila di tanah. Bab 2189 kembali ke alam abadi. Gemuruh. Suara keras menyebar. Tanah berguncang hebat. Untungnya, naga kecil itu sengaja menjauh dari kelompok Yuan King. Jika tidak, saya khawatir seluruh suku mereka akan dihancurkan oleh bom petir ini. Tentu saja, sekali lagi. Tidak peduli betapa mengerikannya 8 atau 9 kesengsaraan surgawi ini. Di hadapan naga kecil masa kini, itu bukanlah suatu kesulitan. Seluruh proses berlangsung sekitar setengah jam. Adapun naga dewa kecil, dia dengan mudah selamat dari 8 atau 9 kesengsaraan surgawi tanpa bahaya apapun. Lingkaran cahaya samar memenuhi udara, dan melihat ke atas, naga kecil yang duduk bersila memberi orang perasaan seperti dewa. Seluruh tubuhnya terbungkus lingkaran cahaya. Pada saat ini, dia dengan cepat menyerap kekuatan guntur yang masih ada di udara setelah kesengsaraan baru saja berlalu. Tentu saja, dalam aspek ini, dia tidak melakukannya sebaik Wu Yun. Wu Yun bisa langsung menyerap semua kekuatan guntur sambil mengatasi kesengsaraan. Tapi naga kecil itu tidak bisa melakukannya. Namun, ini tidak masalah. Dalam beberapa lusin napas, raungan memekakkan telinga keluar dari mulut naga kecil itu. Betul, sudah tidak berwujud manusia lagi, sudah berubah menjadi wujud aslinya. Seekor naga merah raksasa dengan darah di sekujur tubuhnya sedang terbang dan bergerak di udara di depan. Meski tidak jelas, samar-samar Anda bisa melihatnya setelah memasuki alam 8 atau 9 kesengsaraan surgawi. Beberapa garis emas kecil telah muncul di ekor tubuh berdarah naga dewa kecil itu. Meskipun Anda tidak dapat melihatnya dengan jelas, itu pasti nyata. Dan munculnya garis-garis emas kecil ini. Hal ini juga menandakan bahwa naga kecil telah mulai bergerak menuju transformasi tahap keempat. Klan naga dibagi menjadi 4 tingkatan. Naga putih, naga biru, naga merah, naga emas. Tidak ada keraguan bahwa naga emas bercakar 5 adalah klan naga yang paling kuat dan paling murni. Secara teoritis, garis keturunan klan naga ditentukan saat lahir dan tidak dapat diubah. Tapi naga kecil itu berbeda, dimulai dari urat naga, ke naga bumi, ke naga putih, dan kemudian. Selangkah demi selangkah, dengan usahanya sendiri dan bantuan Wu Yun, dia secara bertahap mencapai dirinya yang sekarang. Oleh karena itu, naga ilahi kecil jelas merupakan makhluk naga langka dan sangat langka di dunia yang dapat secara aktif meningkatkan tingkat garis keturunannya. Saudaraku, aku membuat terobosan. Sambil berpikir, naga kecil itu berubah kembali menjadi bentuk manusia dan terbang ke depan Wu Yun. Kata-kata itu dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Baiklah, selamat. Wu Yun mengangguk. Saudara Aaron, selamat, aku tidak menyangka kamu selangkah lebih maju dariku lagi. Xiao Jin juga berjalan, menepuk bahu naga kecil itu dengan ringan, dan bercanda. Monyet, kamu harus cepat, kamu hanya tinggal 5 atau 9 kesengsaraan surgawi sekarang. Kata naga kecil sambil tersenyum. Semuanya, apakah ada hal lain yang harus kalian lakukan? Jika tidak, kita harus bersiap untuk kembali ke dunia peri. Suara lonceng penciptaan ilahi perlahan terdengar. Baiklah, bersiaplah, bajingan tua. Jawab Wu Yun. Lonceng penciptaan ilahi memandang Xiao Jin dan Xiao Shenlong, berbalik, dan terbang menuju kejauhan.
Sulitnya membangun terowongan luar angkasa untuk keluar dari dunia keos sama dengan membangun terowongan luar angkasa untuk memasuki dunia keos. Jadi, ini bukanlah proses yang sederhana. Memerlukan waktu. Adapun mengapa lonceng penciptaan ilahi tidak disiapkan ketika naga dewa kecil melewati masa kesusahan besar tadi. Itu karena tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan naga kecil itu untuk mengatasi kesengsaraan. Dan jika setelah lonceng penciptaan ilahi membangun lorong itu, naga kecil itu tidak menyelesaikan kesengsaraannya, maka kemungkinan besar semua upaya untuk menciptakan lonceng ilahi akan sia-sia. Terowongan luar angkasa ini tidak bisa bertahan lama. Selanjutnya, ada beberapa jam menunggu. Tidak ada seorang pun yang mau mengganggu lonceng penciptaan ilahi. Wu Yun dan Xiao Shenlong telah memberitahu Xiao Jin apa yang harus dia perhatikan setelah berpisah. Yang paling penting adalah memberitahu Xiao Jin untuk tetap tenang ketika menghadapi masalah, tahu cara berpikir, dan tidak bersikap impulsif atau bertindak berdasarkan emosi. Tidak peduli apa, mereka masih sedikit mengkhawatirkan Xiao Jin. Bagaimanapun, itulah karakter Xiao Jin. Di masa lalu, dengan mereka di sini, bahkan jika Xiao Jin menimbulkan masalah, Wu Yun dan yang lainnya akan berada di sana untuk memuluskan segalanya untuknya. Tapi sekarang, hal itu tidak mungkin lagi. Setelah perpisahan, semuanya harus dilakukan sendiri oleh Xiao Jin. Adapun ajaran Wu Yun, Xiao Jin juga mengingat semuanya. Terlepas dari apakah dia akan melakukannya atau tidak, dia pasti mendengarkannya. Saat ini, Wu Yun masih merasa sedikit tidak nyaman. Dia mencubit sebuah trik jari, yang merupakan trik jari penyegelan dan larangan. Kemudian, dia memotong telapak tangannya dan mengeluarkan setetes darah. Setetes esensi dan darah ini tersegel di dalam jari terlarang ini. Menyerahkannya kepada Xiao Jin, Xiao Jin, ingat, jika kamu menghadapi sesuatu yang tidak dapat diselesaikan di masa depan, atau jika hidupmu dalam bahaya, hancurkan ujung jari ini. Saat kamu menyentuh esensi dan darah di dalamnya, aku akan menjadi bisa merasakannya. Ini, aku tahu, saudaraku, terima kasih banyak. Xiao Jin mengambilnya dengan kedua tangan, menyimpannya dengan hati-hati, dan pada saat yang sama dengan tulus mengucapkan terima kasih padanya. Kamu bocah, kamu bisa pergi sekarang. Di kejauhan, suara lonceng penciptaan ilahi tiba-tiba terdengar. Pembangunan terowongan luar angkasa yang meninggalkan dunia kekacauan telah selesai. Xiao Jin, hati-hati. Aku harap kamu dan Yuan King akan bahagia selamanya. Kata Wu Yun sambil menatap Xiao Jin lagi. Di saat yang sama, dia memeluk Xiao Jin erat-erat. Dia selalu menganggap Xiao Jin sebagai saudara kandungnya, tapi dia sangat enggan untuk mengucapkan selamat tinggal padanya secara tiba-tiba. Meskipun mereka telah berpisah sebelumnya, kali ini Wu Yun merasa berbeda dari sebelumnya. Namun, tidak ada perjamuan di dunia ini yang tidak pernah berakhir. Karena Xiao Jin memutuskan untuk tidak pergi, perpisahan tidak bisa dihindari. Setelah mengucapkan selamat tinggal satu persatu, Wu Yun mengajak Bai Lier dan Xiao Shenlong untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Ratu Klan Xiao Jin dan Yuan King. Dia terbang dan mendarat di sebelah lonceng penciptaan ilahi. Melihat ke atas, terowongan luar angkasa yang dalam dan gelap berdiri di udara. Ayo pergi, bocah, ikuti aku. Melihat kedatangan Wu Yun dan yang lainnya, lonceng penciptaan ilahi berbisik, lalu terbang, mengambil langkah pertama, dan melangkah ke terowongan luar angkasa. Naga kecil itu juga mengikuti dari dekat. Tapi Wu Yun tidak melakukannya. Karena dia masih memiliki Bai Lier yang harus diurus. Tapi sekarang Bai Lier, yang tidak memiliki kultivasi, sangat mustahil untuk melintasi terowongan luar angkasa ini sendirian. Bab 2190 Para wanita mengajukan pertanyaan. Jika tidak ada yang melindunginya, Bai Lier mungkin akan hancur berkeping-keping oleh kekuatan luar angkasa di terowongan luar angkasa dalam hitungan menit. Tentu saja Wu Yun ada di sana. Tidak ada masalah dalam melindungi Bai Lier. Dia memeluk Bai Lier. Saat kekuatan abadi yang lembut melonjak, seluruh tubuh Bai Li dilindungi oleh Wu Yun. Cepatlah bocah, jika kamu tidak masuk, pintu masuknya akan ditutup. Tiba-tiba, suara lonceng penciptaan ilahi terdengar dari dalam terowongan. Wu Yun mengerutkan kening karena malu,
lalu melompat ke terowongan luar angkasa. Di depan, lonceng penciptaan ilahi dan naga ilahi kecil masih menunggu Wu Yun. Tapi saat Wu Yun melangkah ke terowongan luar angkasa, pintu masuk di belakang sebenarnya tertutup. Ayo pergi. Lonceng penciptaan ilahi melambai dan kemudian terbang ke depan. Di belakang, Shenlong kecil dan Wu Yun buru-buru mengikuti. Di terowongan luar angkasa ini, Anda tidak bisa merasakan kecepatan atau berlalunya waktu. Karena segala sesuatu di sekitarnya gelap gulita. Tidak peduli apakah mereka cepat atau lambat, mereka sendiri tidak dapat merasakannya. Yang bisa mereka lihat hanyalah kegelapan tak berujung di sekitar mereka. Tentu saja tidak diragukan lagi bahwa kecepatan perjalanan melalui terowongan luar angkasa itu sangat cepat. Namun kecepatan ini tidak jauh berbeda dengan kecepatan normal di dunia luar. Terowongan luar angkasa itu sendiri adalah keberadaan yang mirip dengan lubang cacing. Ini adalah kombinasi dari dua dunia yang awalnya terpisah ratusan juta mil, atau bahkan tidak berada dalam ruang yang sama-sama sekali. Ini melipat dan kemudian bertindak sebagai jembatan, membuka pintu masuk dan keluar di kedua sisi. Namun, ini adalah masalah yang sangat kompleks yang tidak dapat dijelaskan secara menyeluruh hanya dengan kata-kata. Saya tidak tahu berapa lama saya melakukan perjalanan, tapi lambat laun, saya bisa melihat cahaya di depan. Setelah beberapa saat, Wu Yun dan keempat orangnya tiba di ujung tempat terang ini. Lompat ke depan dan terbang keluar dari terowongan luar angkasa. Pintu keluar terowongan belakang ditutup, dan dunia di bawah kaki mereka sudah menjadi dunia peri. Setelah jatuhnya Xian Wu Tiangong, saya tidak tahu seperti apa dunia peri sekarang. Mungkin, tidak ada yang disebut perbedaan antara penduduk asli dan penduduk asli. Tentu saja, Wu Yun tidak mempedulikan hal-hal ini, dan dia tidak akan ikut campur lagi. Tidak peduli seberapa jauh keadaannya, dia tidak akan pernah membela yang terangkat lagi. Bagaimanapun, dia sudah melakukan apa yang perlu dilakukan. Tidak mungkin dia mengambil tindakan untuk menyelesaikan semuanya. Sekarang, yang dipikirkan Wu Yun hanyalah Li Yanran dan gadis-gadis lain yang masih menunggu di lembah. Dan di dalam hati Bailier, keinginan untuk bertemu saudara perempuan itu sesegera mungkin menjadi semakin kuat. Wu Yun, cepat kembali, aku ingin melihat mereka. Bailier berkata dengan sedikit desakan di pelukan Wu Yun. Ya, Wu Yun mengangguk, dan setelah memastikan arahnya, dia terbang ke dalam kehampaan dan berjalan pergi. Lonceng penciptaan ilahi dan naga ilahi kecil secara alami mengikuti di belakang. Setelah sekitar setengah jam, saya akhirnya kembali ke lembah tempat gadis-gadis itu berada. Kemunculan Wu Yun langsung mempertemukan gadis-gadis yang sibuk terpisah. Suamiku, suamiku yang kembali. Lembah itu dipenuhi dengan suara serupa dari para wanita. Mungkin karena jaraknya terlalu jauh, mereka tidak melihat Bailier dalam pelukan Wu Yun. Namun saat jarak semakin dekat, mereka segera mengenali orang yang ada di pelukan Wu Yun. Kakak, kakak Lier. Itu kakak Lier, itu kakak Lier. Untuk sesaat, pemandangan menjadi semakin hidup. Ada yang disebut kakak perempuan, dan ada pula yang disebut adik perempuan. Tentu saja, apapun namanya, mereka bersemangat dan bersemangat di dalam hati mereka. Bagaimanapun, mereka sudah membuat kesepakatan ketika mereka berada di benua hutan belantara. Namun, setelah Wu Yun jatuh ke lembah dan menurunkan Bailier, gadis-gadis itu juga secara bertahap menyadari kelainan Bailier. Namun untuk sesaat, mereka tidak tahu apa yang salah dengan Bailier, jadi mereka mulai mengajukan pertanyaan satu demi satu. Mungkin bertemu dengan seorang teman lamalah yang menyentuh bagian paling lembut di hati Bailier. Atau mungkin karena merasa dirugikan, Bailier hanya terisak dan tidak menjawab saat gadis-gadis itu bertanya padanya. Reaksi Bailier membuat para gadis semakin khawatir. Karena mereka memahami karakter Bailier. Hal ini terjadi segera setelah mereka bertemu. Tidak ada keraguan bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi, dan itu adalah sesuatu yang besar. Kemudian, Wu Yun menjelaskan masalah Bailier. Tentu saja, Wu Yun menghilangkan banyak detailnya dan hanya menyebutkan beberapa di antaranya secara singkat. Akibatnya, Bailier kehilangan kultivasinya karena kerusakan pada ramuan iblis. Setelah mendengar berita itu, semua gadis terdiam. Dari kicau di awal,
hingga keheningan saat ini. Kekhawatiran yang ada di hati para wanita memang tidak perlu diragukan lagi. Setelah beberapa saat, Li Yanran, yang paling bijaksana di antara mereka, mulai menghiburnya dengan suara rendah. "Oh, apa yang kamu tangisi? Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Masalah rubah kecil ini tidak besar. Aku bisa mengatasinya. Kenapa kamu panik? Aku benar-benar yakin." Tiba-tiba, di belakang Wu Yun, suara lonceng penciptaan ilahi datang. Saya harus mengatakan bahwa suara ini segera menarik perhatian semua orang. Dia melihat sepasang mata berapi-api itu tertuju padanya. Lonceng penciptaan ilahi mengerutkan kening karena malu, dan tiba-tiba sepertinya memikirkan sesuatu, dan dengan cepat mengubah nada suaranya dan berkata, "Oh iya, aku hampir lupa, aku mengatakan ini di alam kekacauan, kamu tidak tahu, haha, maaf, kamu lanjutkan." Mungkin karena dia takut gadis-gadis itu akan mengganggunya dengan pertanyaan, God of Creation Bell buru-buru merilis low profile. Di saat yang sama, dia meninggalkan tempat ini seolah-olah sedang melarikan diri dengan tergesa-gesa. Memang benar, kapanpun, dimanapun, praktik apapun. Wanita selalu merupakan makhluk yang sangat aneh. Selama jenis yang sama berkumpul, mereka akan memiliki lebih banyak kata daripada laki-laki. Dan mereka bisa menanyakan pertanyaan yang sama berkali-kali. Ini adalah hal yang paling menyusahkan. Namun, lonceng penciptaan ilahi melarikan diri, dan sumber penyelidikan jatuh pada Wu Yun. Segera, gadis-gadis itu mulai bertanya kepada Wu Yun satu demi satu apakah kata-kata lonceng penciptaan ilahi itu benar atau salah, dan apa yang harus dilakukan. Tunggu, pertanyaan seperti itu. Wu Yun tidak berdaya ketika ditanya.